Oke, halo selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya membahas konten di dealer Suzuki SMG Gadang ya di Kota Malang. Di sini saya akan membahas ergonomi Suzuki Satria F150 2024, yang mana di video sebelumnya kan saya sudah membahas untuk review sebagai desain, spesifikasi, dan lain-lain ya. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana sih ergonomi saya untuk naik motor ini dengan postur 169 meter berat 61 kg. Nah, seperti ini ya. Pertama dari tinggi joknya ini kan 765 mm. Jadi untuk tinggi kaki saya yang 78 cm ini nampak loh dua-duanya seperti ini. Ini posisi normal ya ke depan. Kalau ke belakang sih nah sedikit jinjit karena semakin ke belakang ini joknya sedikit lebih lebar dan dia lebih tinggi. Lalu untuk berat motornya sendiri ya, ini ringan banget sih. Karena beratnya hanya 109 kg dan bodinya juga kecil. Jadi enak sih kalau misalnya kita pakai harian. Kemudian untuk posisi tangan ke stang ya, ini stangnya rendah banget tapi nggak terlalu lebar. Jadi seperti motor-motor drag gitu loh. Dan kalau kita lihat ya, karena dia cukup rendah, sebenarnya dia jaraknya ke badan cukup dekat. Tapi karena dia rendah, jadi badan itu sedikit bungkuk, tapi nggak parah banget sih. Lalu untuk belokan stangnya, ini sangat luas dan sangat ringan ya. Karena kan bagian kaki-kakinya dia kecil. Dan karena dia pakai suspensi teleskoping yang ukurannya juga kecil, jadi luasan stangnya itu lebih luas gitu loh, lebih enak. Lalu untuk joknya sendiri ya, ternyata diduduki ini joknya empuk banget loh. Busanya kan dia sebenarnya nggak terlalu tebal, tapi ketika diduduki seperti ini teksturnya empuk banget, nyaman loh, jujur nyaman banget. Dan dia pakai kulit joknya yang kasar ya, jadi dia lebih rigid seperti ini. Nggak mudah bergeser lah kalau kita berkendara atau misalkan dalam perjalanan itu mengerem mendadak atau menarik gas mendadak ya. Lalu untuk posisi kaki naik kebijakan seperti ini juga menurut saya nyaman ya. Posisinya itu seperti motor bebek atau cup. Cuman kalau cup itu kan dia kayaknya sedikit ke depan lagi ya. Ini sedikit lebih mundur, tapi nggak se ekstrim GSX series. Dan tekuannya itu loh, ini cukup pas sih. Segitiganya cukup pas, dan di bagian lututnya ini juga nggak terhalang sama sekali dengan adanya bodi di sini yang sedikit melebar ya. Jadi masih benar-benar jauh banget. Oh ya, tadi ketika review ada yang lupa ya. Di bagian sini ternyata ada semacam kisi-kisi atau bodi berbentuk jaring, berbentuk apa ya ini? Bidangnya seperti jajar genjang gitu loh. Saya pikir ini pakai kawat atau apa gitu ya. Ternyata dia pakai plastik biasa. Untuk suspensi yang depan ini empuk tuh. Cuman dia jarak travelnya nggak terlalu panjang ya. Yang belakang juga empuk, cukup lumayan, apalagi untuk saya yang sendirian ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya posisi berkendara seperti ini dengan memakai perlengkapan berkendara ya? Oke, jadi saya pakai perlengkapan berkendara ya. Pakai sarung tangan, pakai helm, dan pakai jaket. Seperti apa sih tampilannya kalau misalnya kita naik motor dengan pakai perlengkapan berkendara di Suzuki Satria F150. Nah, jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Saya tutup visor. Kalian lihat sendiri lah ya. Kalau dari pandangan kalian bisa kelihatan. Nah, untuk bagian kokpitnya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Kokpitnya benar-benar kelihatan kecil ya. Tapi kelihatan cukup ramai. Karena di bagian sini itu seperti banyak tekukan-tekukan desain gitu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, setelah ini saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Oke ya, sekarang saya bersama dengan Rian Terwelu. Mau mesti lu. Ragu dulu. Rian siapa? Rian siapa? Rian Tais. Rian Muriski ya? Rian Kelinci gitu ya? Sembarang ya. Nah, sekarang Rian akan coba naik di Suzuki Satria F150 ya. Tingginya berapa Yan? Tinggi berat? Untuk tinggiku 177 cm.
berat 60 kilo dan panjang kaki 93 cm. Yuk langsung naik. Langsung. Ya. Sebelah sini kan. Untuk jangkauan kaki ke tanah, ini nekuk banget ya. Untuk ya, aku nekuk banget ini mata. Coba berdiri bisa ya. Bisa. Terus untuk berat motornya sendiri gimana? Ini berapa ya? 109. 109. Ringan banget sih, Mas. Ringan banget ya. Cocok dipakai selap slip ya. Cocok banget karena. Selap slip di sawah. Jangan ya. Jalan raya ta. Terus itu joknya kan. Ini joknya jujur tadi empuk loh dibandingkan dengan Sonic kemarin. Sonic kau gak pernah. Oh, punya Rizky ya. Sonic masa lupa Sonic. Ya itu. Iya ini. Lebih empuk ya. Iya, enak. Tapi dia ini joknya kulitnya lebih kasar ya. Iya, enak gini Mas. Jadi gak gampang apa kayak licin. Oke. Terus untuk posisi kaki naik ke pijakan. Luas banget ya. Bahkan kayak nggak naik motor ya. Iya. Kayak naik apa? Naik sepeda. Iya, beda panjang. Nggak ada yang terganggu sama sekali ya. Gak ada, ini bebas ini. Itu apa namanya? Kakimu menekuk nggak? Maksudnya terlalu ke belakang atau biasa aja? Biasa sih Mas. Kayak apa ya? Kayak sedikit ke depan sih ini. Oh iya. Ya. Jadi kayak naik itu mungkin ya, naik Supra gitu kan. Iya, mirip kayak gitu. Terus posisi tangan ke stang. Ini kalau aku ya, posisi stangnya ini rendah. Kerasa nggak kalau rendah dia? Oh, kalau aku tinggi ya kerasa Mas. Tungguin ya, kok gini banget gitu ya. Kalau gini kan normal ya. Loh ini lurus. Untuk lebar stangnya dia anu ya, sempit ya. Iya. Iya sih sempit. Dibandingkan dengan Matic, ini kayak lebih sempit ya. Iya, lebih sempit. Oke. Terus belokan stangnya kan. Ya agak susah sih Mas kalau aku. Kan apa karena ini ya? Iya. Sikutnya yang kena. Iya, sikut kena. Berarti cocokmu naik V-Strom tadi. Belum coba sih. Nah, terus suspensian. Empuk ya? Empuk. Enak. Tapi travelnya dia nggak panjang. Yang belakang? Oh, empuk enak. Enak ya berarti ya? Enak. Kayak pas gitu loh. Ini kalau kamu yang naik, kerasa kamu naik mainan. Oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya. Nah, ini karena motornya dia rendah, joknya ini nggak terlalu tinggi, jadi naiknya tinggal begini aja sih. Nah, seperti ini ya. Ini untuk joknya sendiri ya. Ini jujur lebih keras loh ketimbang yang depan. Karena untuk busanya di bagian sini itu tipis banget. Tuh, saya tekan-tekan pakai jari aja, dia kerasa loh kalau langsung ketemu dengan apa namanya pangkat joknya ini. Tapi secara dimensi dia sedikit lebih kecil juga ketimbang yang pengendara. Jadi emang paling enak yang depan sih. Terus untuk kulitnya ini sama ya, karena dia satu kesatuan, jadi sama-sama pakai model yang kasar. Ini lebih enak karena apa? Ini lebih rigid. Jadi kalau misalnya kita bergeser ke depan belakang, secara tidak sengaja itu lebih susah. Tapi kebanyakan yang punya motor ini terutama yang modus ya, itu dipakai yang jok yang lebih halus, terus lebih gini gitu ya, lebih curam supaya lebih nempel yang belakang. Untuk jarak ke pengendara juga nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, selisih ketinggiannya juga hampir sama. Lalu di bagian belakang ini kan ada bel, jadi bisa buat seperti ini pegangan ketika bergeser atau mungkin ketika memindahkan motor. Jadi untuk pengendara bisa untuk memindahkan motor kita parkir, untuk penumpang bisa untuk pegangan kita bergeser. Namun tetap ketika berjalan itu jangan di sini ya pegangannya ke depan. Lalu di sini untuk sisa joknya itu nggak terlalu banyak, meskipun dia ke belakang sampai seperti ini ya. Dia itu ada semacam penandanya gitu, pengingatnya. Karena di bagian sini kan ada behel dan bentuknya juga lebih tinggi ketimbang joknya. Jadi bisa untuk peringatan juga sih kalau kita itu duduknya udah paling belakang gitu. Untuk posisi kaki ke pijakan seperti ini normal sih, nggak se ekstrim, nggak terlalu naik, nggak terlalu ke depan juga. Jadi nggak mengganggu kaki pengendara ya. Nggak gangguan kan? Enggak. Aman ya? Aman. Nah seperti ini. Oke, mungkin seperti itu aja ya video ergonomi mengenai Suzuki Satria F150 tahun 2024 ini. Jadi kalau kalian punya tinggi yang seperti saya atau seperti Rian, kalian bisa perkirakan lah ya. Tapi kalau seperti Rian kayaknya kurang cocok deh karena terlalu tinggi. Ya. Iya bener. Terbukti tadi kan pas belok-belok itu agak susah ya. Susah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya.
Follow juga Instagram dan TikTok saya @mojowibi dan juga Instagramnya Rian @rianreddit. dan follow juga Facebook saya ya @mojowibi juga. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cater. Gak kena. Ayo. Gak kena. Tunggu Facebook.